Pak Kiai, biasanya pada saat hari raya terdapat tetangga kita yang non-muslim memberikan hadiah kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menerima hadiah dari seorang non-muslim? Orang non-muslim atau orang kafir ya, itu kalau mereka tidak mengadakan ritual agama mereka, tidak mengadakan ritual, dalam keadaan biasa-biasa saja, hidup bertetangga. Saya contohkan, ada seorang non-muslim atau kafir agamanya selain Islam, punya pohon mangga. Ya, mangganya itu berbuah lebat. Ya, kemudian saat tertentu karena sudah matang, diambillah mangga tersebut. Kemudian dibagi-bagi ke tetangganya. Kebetulan tetangganya muslim. Bagaimana tetangga ini yang muslim menerima hadiah dari orang non-muslim? Dalam keadaan seperti tadi boleh. Karena mengambil mangga itu kan bukan ritual. Ya, kalau ritual itu begini loh maksudnya ritual itu. Kalau orang Nasrani ada Natal, ya, ada Paskah, ya ada. Itu namanya ritual. Kalau di Hindu itu ada galungan misalnya, ada nyepi, ya itu namanya ritual. Dan agama-agama lain punya ritual masing-masing. Kalau orang Konghucu Cina itu biasanya mengadakan ritualnya itu menggunakan tari barongsai misalnya. Loh, tatkala ritual-ritual itu dilakukan oleh orang-orang non-muslim sesuai dengan ajaran agama mereka, kemudian di antara ritual itu ada suguhan makanan atau pembagian barang, ya, yang tujuannya adalah untuk memeriahkan ritual mereka bagi agama mereka. Lah itu kalau ada umat Islam diberi, haram menerimanya. Bukan barangnya, tapi event ritual itu yang menyebabkan haram menerima hadiah dari orang non-muslim. Begitu event ritual non-muslim tadi. Ya. Tapi kalau pemberian biasa, kan ada orang-orang misalnya jual beli. Jual beli dalam satu saat karena pembeliannya itu banyak kemudian dikasih hadiah. Ini hadiahnya, vouchernya. Boleh apa enggak boleh? Boleh, enggak apa-apa. Itu ya. Syaratnya barang yang diberikan bukan barang yang haram. Barang yang haram itu misalnya daging babi. Haram, enggak boleh kita terima. Daging anjing, enggak boleh kita. Barang curian, enggak boleh kita terima. Ya enggak? Nah, begitu. Jadi ada kriteria. Kalau umat Islam itu mempunyai waktu ritual, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, sedangkan non-muslim itu yang bertetangga dengan kita memberi hadiah kepada kita di saat ritual kita. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Cuman saya pesan ini ya. Gak perlulah menurut saya kalau Idul Adha kemudian minta kepada orang-orang non-muslim. Itu bukan namanya korban. Karena ada Idul Kurban. Bukan. Itu pemberian biasa. Bukan dihukumi korban. Ya begitu. Kalau saya lebih baik kita bertetangga itu ya saling menyapa, saling menghormati, selesai. Tak perlu memasukkan ritual kita dengan mengundang mereka, sehingga tatkala mereka mengadakan ritualnya mengundang kita. Ini termasuk acara-acara sinkretisme, yaitu menyatu-nyatukan ajaran agama yang diharamkan di dalam Islam. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang pluralis, pengaku pluralisme, ya, atau orang sinkretis, penganut sinkretisme, atau orang-orang liberalis, ya, penganut ajaran liberalisme. Itu begitu, mencampur adukkan antar ajaran-ajaran agama. Yang jelas dalam Islam haram, tidak boleh. Ya, bahkan sebagian penganut agama lain, kalau melihat ajaran Islam disatukan dengan ajaran mereka, mereka juga keberatan. Bukan berarti mereka senang. Ya hanya orang liberal aja, orang pluralis aja yang suka. Sedangkan penganut agama di masing-masing agama itu ingin memurnikan agama sesuai dengan keyakinannya.
Yang ngaco itu kan orang-orang liberal itu ngaco pikirannya. Ya enggak? Orang pluralis itu ngaco dalam agama. Begitu. Ya. Karena itu sekali lagi saya katakan menerima hadiah dari non-muslim tidak ada kaitannya dengan ritual itu boleh. Kalau ada kaitannya dengan ritual mereka haram menerimanya. Jelas ya? Kemudian ada syarat juga. Bagaimana kalau kita sebagai muslim diberi baju muslim oleh orang-orang kafir. Misalnya baju takwa. Ya, atau baju peci, dikasih peci atau kasih sarung. Terus kita pakai sholat. Mungkin ibu-ibu kasih mukena. Bagaimana kalau kita pakai sholat? Sholatnya sah. Tapi kurang bagus. Kita bisa beli sendiri. Kita mau menghadap Allah. Dan kita tidak tahu apakah jual beli non muslim itu sesuai dengan syarat dan kaedahnya jual beli Islam dalam syariat. Kan belum tentu. Maka kalaupun kita mendapatkan itu, sebaiknya kita menggunakan milik kita sendiri. Sarung pembelian kita sendiri. Ya enggak? Baju kita beli sendiri. Yang jelas dari harta yang halal. Halalan thayyibah. Itu jauh lebih bisa diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hanya urusan fikih, sah atau tidak sah, pemberian mukena, pemberian sarung dari non-muslim, kalau menurut kaidah fikih sah dipergunakan untuk sholat, asalkan suci. Hanya diterima tidak diterimanya, ini yang jadi masalah. Padahal kita ingin menghadap Allah itu bukan sekedar sah sholat kita, tapi diterima. Ya dah, sehingga bisa sholat kita kelak atau ibadah kita ini menjadikan syafaat bagi kita untuk bisa masuk surga dan terhindar dari sengatan api neraka. Karena apa? Ikhlas. Kita belinya ikhlas. Uang pembelian baju atau pakaian untuk ibadah itu juga bagus, halalan thayyibah. Kan begitu mestinya cara berpikir. Bukan asal hidup di dunia, boleh menurut fikih langsung dilakukan. Tidak begitu. Jelas ya? Baik.